Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana lapisan masyarakat. Tentu saja nanti di akhir sesi saya akan menyampaikan bahwa apa sih pentingnya mempelajari lapisan masyarakat ini kaitannya dengan ilmu gizi. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan berbagai kondisi ya yang terkait dengan lapisan masyarakat. Di sini pada hari ini saya akan menyampaikan bagaimana definisi lapisan masyarakat, proses terjadinya lapisan masyarakat, kemudian sistem lapisan masyarakat, dan juga unsur-unsur penting yang berkaitan dengan lapisan masyarakat. Baik, untuk yang pertama definisi, berkaitan dengan definisi, lapisan masyarakat dikenal juga sebagai social stratification atau lapisan sosial, di mana dalam lapisan sosial itu membedakan ya di masyarakat ke dalam kelas-kelas secara hierarki atau bertingkat. Jadi ada kelas atas, menengah, kelas bawah. Kemudian lapisan masyarakat itu terjadi karena dua hal, proses yang tidak disengaja dan juga proses yang disengaja. Untuk proses yang tidak disengaja itu berupa berkaitan dengan satu itu age stratification, kemudian intelijensia, kekerabatan, dan gender. Untuk age stratification ini berkaitan dengan umur ya. Biasanya yang lebih tua itu menempati lapisan lebih atas, paling atas dibanding yang lebih muda. Sebagai contoh, pada saat menerima warisan biasanya anak tertua itu menempati hal yang lebih banyak gitu ya dibanding anak muda. Kemudian intelijensia berkaitan dengan kepandaian dan atau kecerdasan. Jadi orang yang memiliki kecerdasan itu biasanya berada pada lapisan yang atas, atau orang sebaliknya, orang yang memiliki ketidaktahuan yang tidak pandai biasanya pada lapisan yang paling bawah. Kemudian kekerabatan. Kekerabatan itu berkaitan dengan kedekatan dengan kerabat gitu ya. Semakin dekat hubungan dengan kerabat atau berada pada hubungan yang langsung itu memiliki lapisan yang lebih tinggi dibanding kerabat yang jauh gitu. Misalnya kerabat dengan raja. Jadi hubungan langsung dengan raja, anak, dan juga siapapun yang ada di lingkungan raja semakin dekat itu memiliki kerabatan yang memiliki lapisan sosial yang lebih tinggi dibanding hubungan yang jauh. Dan gender juga. Gender kadang laki-laki memiliki lapisan sosial lebih tinggi dibanding perempuan dari berbagai kondisi. Kemudian unsur yang disengaja. Unsur yang disengaja itu berkaitan dengan edukasi, okupasi, dan juga ekonomi. Ya, biasanya tingkat pendidikan itu semakin tinggi tingkat pendidikan, maka dia berada pada lapisan atas. Begitu juga dengan pekerjaan ya. Pekerjaan memiliki lapisan-lapisan sosial, misalnya level manajer, direktur ya, dan level itu memiliki, misalnya direktur itu memiliki lapisan sosial paling atas dibanding dengan buruh atau stafnya. Kemudian ekonomi di masyarakat itu sering kita lihat terjadi secara sengaja ya, adanya lapisan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Jadi orang yang punya ekonomi, punya kekuasaan atau kekayaan harta yang lebih besar, itu menempati ekonomi lapisan paling atas dibanding orang yang tidak punya apa-apa itu akan menempati lapisan paling bawah. Jadi ini proses terjadinya. Jadi lapisan sosial itu terdiri berbagai jenis lapisan ya, tapi kalau kita kelompokkan ada atas, tengah, dan bawah. Dan tentu saja lapisan sosial ini posisinya di mana sih lapisan sosial ini? Nah, lapisan sosial ini kan muncul karena sengaja dan tidak disengaja ya. Kalau ada beberapa faktor tadi yang sudah kita bahas, dan tentu saja nanti akan berdampak pada sistemnya ya, kedudukan dan juga peranannya. Untuk tolak ukurnya sendiri, sebenarnya kalau tolak ukur itu ada banyak ya. Namun di sini yang paling dominan adalah kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan juga ilmu pengetahuan. Kalau kekayaan ya orang yang paling banyak memiliki harta biasanya sistem dalam lapisan sosial itu paling atas. Kekuasaan pun demikian. Orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi itu lapisan sosial paling atas. Namun belum tentu ini orang yang berkuasa itu punya kekayaan banyak ya. Tentu juga orang yang banyak kekayaannya
punya kekuasaan yang banyak. Namun orang-orang yang seperti ini berada pada lapisan atas. Kehormatan biasanya ini bagi orang yang berjasa ya, seperti pahlawan. Jadi biasanya ini berada pada lapisan atas. Sedangkan orang yang memiliki ilmu pengetahuan seperti guru dan lain biasa kita anggap dia lapisan sosialnya atas, walaupun dari aspek kekayaan dan kekuasaan itu berbeda. Namun orang yang memiliki ilmu pengetahuan bagi orang-orang yang menghargai ilmu pengetahuan dia akan menempatkan pada lapisan atas. Dan tolak ukur itu bukan sesuatu yang mutlak ya. Jadi bisa jadi ada tolak ukur yang lain. Seperti kalau kita membahas tradisi di Indonesia punya banyak budaya, ya ada juga tolak ukur yang biasanya berdasarkan tradisi, yaitu misalnya pembuka tanah ya, di mana keturunan-keturunan dari pembuka tanah itu selalu berada pada lapisan atas dibanding orang yang tidak memiliki hubungan keturunan dengan pembuka tanah. Dan masih banyak contoh lagi ya. Dan ini sebagian besar yang bisa kita temukan di Indonesia. Kemudian dampak dari lapisan masyarakat tersebut pastinya akan ada sistem. Sistem ini berkaitan dengan bagaimana seseorang bisa menduduki lapisan tersebut ya. Jadi ada yang tertutup, ada yang terbuka. Untuk sistem yang tertutup itu biasanya sistem yang sudah mutlak, yang biasanya dari lahir ya kita sudah berada di lapisan atas gitu ya, dan tidak akan berpindah ke lapisan tengah ataupun lapisan bawah. Jadi dia tertutup, tidak ada jalan lain kecuali itu sudah ditakdirkan dari lahir gitu ya, keturunan, sistem keturunan. Sedangkan yang terjadi di masyarakat modern saat ini itu adalah sistem terbuka, ya, di mana bisa berpindah dari kadang kita berada di sistem atas, kadang kita berada di sistem bawah, kadang kita berada di sistem tengah, ya, tergantung dari sejauh apa usaha kita untuk mencapai lapisan tersebut. Jadi orang-orang yang seperti ini itu lebih berusaha keras, ya. Jadi ada orang yang memang awalnya berada pada lapisan bawah, tapi dengan usaha kerja keras dia akan meningkatkan kekuasaannya, meningkatkan kekayaannya, ataupun meningkatkan pengetahuannya sehingga dia di mana di lapisan paling atas, ya seperti itu. Jadi sistem inilah yang membentuk lapisan masyarakat. Adapun unsur-unsur pentingnya yaitu kedudukan dan peranan. Jadi dengan adanya sistem tadi akan mempengaruhi kedudukan seseorang ya. Dengan adanya sistem yang tertutup biasanya kedudukan seseorang itu akan sama seumur hidup. Kedudukannya akan kalau di sini kita bisa sebutkan kedudukan tersebut ascribed ya. Jadi dia tidak akan berpindah dari satu kedudukan ke kedudukan yang lainnya. Namun jika dia berada pada sistem terbuka tadi, maka kedudukannya itu statis. Jadi untuk mendapatkan kedudukannya, dia harus berusaha, harus melakukan kerja keras sehingga dia akan berada di lapisan atas. Dan biasanya inilah yang disebut sebagai kedudukan yang achieve, ya, achieve status. Sedangkan ada kedudukan yang tanpa usaha dia sudah berada pada lapisan atas. Misalnya saat kita memilih pemuka tokoh masyarakat ya tokoh masyarakat ya, tentu saja ya sebenarnya sih ada prestasi di balik itu, namun dia tidak berusaha untuk menjadi tokoh masyarakat, tapi di dalam lapisan masyarakat dia berada pada lapisan atas sebagai tokoh masyarakat. Nah inilah yang biasa kita sebut sebagai assigned status. Dan juga unsur-unsur lainnya dalam lapisan masyarakat itu adalah peranan. Tentu saja setiap kedudukan akan menjalankan peran-perannya sendiri, dan dalam masyarakat kadang juga dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Jadi kadang ada orang yang berada di lapisan atas tapi dia peranannya itu tidak optimal, tidak mengayomi atau tidak menunjukkan bahwa dia merupakan orang yang berada pada lapisan atas. Jadi peranan ini juga sangat penting ya untuk mengetahui bagaimana keberlangsungan lapisan masyarakat yang ada di masyarakat tersebut. Jadi apabila semua orang sanggup untuk melaksanakan peranannya, maka peranan tersebut akan membuat sebuah sistem masyarakat yang lebih baik gitu, sehingga tidak ada kesenjangan atau gap yang terjadi satu sama lain. Nah, terakhir yaitu
Kenapa sih kita mempelajari lapisan sosial ini dalam bidang ilmu gizi? Tentu saja sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa lapisan sosial itu muncul sengaja tidak sengaja, kemudian ada kedudukan, ada peranannya atau status kedudukan atau status dan juga peranannya. Dan kalau kita melihat semua itu, lapisan sosial ini berkaitan dengan akses. Jadi orang yang berada pada lapisan atas itu aksesnya lebih besar dibanding orang yang berada di lapisan bawah. Secara tidak langsung kita bisa sampaikan bahwa berkaitan dengan ilmu gizi, lapisan sosial itu akan berkaitan dengan akses layanan kesehatan dan juga akses terhadap makanan. Jadi orang yang berada pada lapisan atas itu akan memiliki akses yang lebih besar atau mungkin akses yang lebih baik ya dalam hal pelayanan kesehatan dan juga makanan dibandingkan lapisan bawah gitu ya. Contoh, orang yang dengan ekonomi tinggi dia akan mau membayar makanan yang mahal ya sehingga dia bisa memiliki makanan yang lebih berkualitas ya seperti itu dibandingkan dengan orang yang ekonomi rendah. Jadi seperti itu kira-kira contoh sederhananya. Jadi silakan nanti dicari tahu contoh-contoh lainnya, silakan dituliskan di komentar juga ataupun di forum diskusi seperti apa contoh lapisan sosial kaitannya dengan ilmu gizi. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Ya, sekali lagi saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.